Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Syarif Fatihah, NIM 2201011067, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Tutabangsa, Surakarta. Video ini dibuat guna memenuhi syarat ujian akhir semester 3 untuk mata kuliah pemrograman visual dengan dosen pengampu Bapak Muhtarom, SE Eskom Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana alur proses proyek yang bertemakan sistem penjualan aksesoris motor, yang mana sistem ini dapat membantu sebuah toko aksesoris motor untuk memantau data penjualan mereka. Untuk langkah yang pertama, kita membuat database terlebih dahulu dengan menghidupkan XAMPP. Caranya, klik Start pada Apache dan klik Start pada MySQL. Setelah keduanya dihidupkan, klik Admin pada MySQL. Lalu kita akan langsung masuk ke localhost php-myadmin. Nah, di php-myadmin ini digunakan untuk membuat database-nya. Caranya cukup mudah, klik New, kemudian masukkan nama database. Di sini kita misalkan nama database-nya adalah contoh. Kemudian create. Setelah itu masukkan nama tabel untuk database contoh. Ini kita misalkan nama tabelnya adalah latihan. Di sini kalian bisa mengatur juga jumlah kolom yang akan kalian butuhkan. Setelah itu, klik Create. Lanjut mengisi atribut untuk tabel latihan seperti nama atribut, tipe data, panjang data yang akan digunakan. Kemudian apabila salah satu atribut merupakan primary key-nya, jangan lupa untuk mengisi index dan pilih primary. Kemudian kita save. Di sini saya sudah membuat satu contoh database dengan nama database penjualan aksesoris motor dengan nama tabel spare part. Di tabel spare part ini saya menggunakan 9 atribut, yaitu ID konsumen, yang mana ID konsumen merupakan primary key-nya, kemudian nama konsumen, keterangan, tanggal penjualan, ID barang, barang di sini merupakan nama barang, harga satuan, quantity atau jumlah, kemudian ada total bayar dengan masing-masing tipe data dan panjang datanya. Setelah database-nya jadi, kita langsung membuat desain form-nya di Java NetBeans. Setelah masuk di Java NetBeans, langsung klik di New Project, kemudian di Next. Nah, kita beri nama project yang akan kita buat. Di sini kita misalkan Java latihan. Kemudian uncheck list pada create main class. Kemudian finish. Setelah muncul, klik kanan pada search package, new, kemudian pilih di JFrame from. Kemudian memberi nama untuk formnya. Di sini kita misalkan form contoh. Kemudian finish. Akan muncul kanvas kosong seperti ini. Di kanvas kosong ini, kalian bisa bebas mengedit untuk desain sistemnya menggunakan komponen-komponen yang ada di palet. Di sini saya juga sudah membuat contoh desain formnya. Nah, ini adalah desain form yang saya buat. Di sini saya menggunakan komponen panel untuk memberi warna hijau, kemudian ada label untuk memberi nama dan judul seperti motor spare part, kemudian ada alamat Jalan Raya Solo Tawangmangu, ID konsumen, nama konsumen, keterangan,
tanggal penjualan, ID barang, nama barang, harga, quantity, dan total bayar. Kemudian menggunakan text field untuk memasukkan data yang akan kita inputkan. Kemudian ada combo box, dan di sini ada button yang mana digunakan untuk menjalankan sistem. Seperti ada tombol baru di sini digunakan untuk mengulang inputan apabila kita salah menginput. Kemudian ada tombol ubah di sini untuk mengedit data yang sudah kita inputkan. Kemudian tombol hapus untuk menghapus datanya. Kemudian ini ada tombol keluar. Kemudian ada tombol simpan di sini untuk menambahkan data yang sudah kita inputkan. Kemudian di sini ada tombol cetak untuk mencetak data jika sudah selesai diinputkan. Setelah selesai mendesain, langsung membuat koneksi dari database ke design formnya. Caranya, klik kanan pada default package, kemudian new, dan pilih Java class. Kemudian memberi nama untuk class-nya. Di sini saya memberi contoh config latihan. Kemudian finish. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengetikkan coding untuk mengoneksikan database ke design form. Di sini saya sudah membuat koneksi dari data penjualan aksesoris motor ke form yang sudah saya buat tadi. Nah, ini adalah contoh coding yang saya buat untuk mengoneksikan database penjualan aksesoris motor ke form desain motor yang saya buat tadi. Import di sini digunakan untuk memanggil codingan-codingan yang kita ketikkan di bawah nanti. Kemudian penjualan aksesoris motor di sini merupakan nama database-nya. Dan MySQL config motor ini disesuaikan dengan nama kelas yang kalian gunakan untuk mengoneksikan database kalian. Setelah selesai membuat codingan untuk koneksi dari database ke design form, kita langsung lanjut untuk tombol-tombol atau button yang ada di design form. Sebelum membuat form design form, kita menggunakan variabel text field, kemudian konsumen, nama konsumen, box di keterangan, kemudian juga menambahkan variabel bentuk text field, harga, quantity, dan sebagainya. Itu kita juga menggunakan atau menentukan yaitu tombol atau button seperti tombol buka, hapus, keluar, simpan, dan cetak. Caranya klik kanan pada text field atau pada klik kanan, kemudian pilih change variable name. Di sini saya sudah buat untuk variabel ID konsumen pakai txt ID. Untuk boxnya di sini untuk box keterangan simpan variabel cb1 plus seterusnya. Jika sudah dirasa cukup, sudah button klik double untuk button baru atau semua kosong dan titik koma. Di sini karena di awal sudah diberi codingan itu breakpoint kosong, txt ID di sini ada txt nama satu, txt tanggal, txt ID barang, txt barang, txt quantity,
dan ekstrim total merupakan desain form. Koordinat kosong ini digunakan untuk menghapus apabila kita baru. Dan tidak koordinat kosong adalah koordinat database. Database ini adalah untuk menambahkan diawali dengan menambah kolom. Ada nomor, ID konsumen, nama konsumen, keterangan, tanggal penjualan, barang, harga, kuantiti, dan barang. Kemudian kita memanggil data yang ada di database ke desain form menggunakan select bintang form, kemudian nama tabelnya. Database penjualan aksesoris motor adalah spare part. Kemudian jumlah kolom yang saya gunakan atau jumlah atribut yang sini ada 9 kolom. Ketika sudah, kita masuk ke tombol ubah. Koordinat untuk tombol ubah. Di sini kita rumus untuk menghitungkan di total bayar nanti. Dan rumus mengupdate-nya atau mengeditnya adalah update, kemudian nama tabel, yaitu spare part, kemudian set konsumen atau atribut yang ada di database. Setelah diinputkan semua, setelah diinputkan sampai total bayar, kemudian di sebelah di koma ada where, kemudian ID konsumennya. Nah, ID konsumennya setelah itu lanjut terus menghapus. Sini rumusnya cukup singkat, yaitu delete from nama tabel yaitu spare part. Konsumen di sini adalah, kemudian lanjut untuk tombol keluar. Sama seperti tombol baru, untuk tombol keluar di sini cukup singkat, yaitu system.exit. Setelah itu lanjut ke tombol simpan. Sama seperti tombol edit, tombol simpan juga rumus untuk total bayar. Untuk tombol simpan rumusnya berbeda dengan tombol edit. Simpan adalah insert, itu nama tabel itu spare part, kemudian kan variabel-variabel yang digunakan di dalam database. Setelah itu kita coba sini dan kita misalkan ke satu-satu. Keterangan, di sini keterangan ada member dan non-member. Dan tanggal penjualan,
untuk tanggal penjualan di sini bukan dari tahun, bulan, kemudian baru tanggalnya. Misalkan 2023, bulan 12, tanggal 20. Kemudian ada barang, itu 76. Barang, kemudian ya kita misalkan 55.000. Jumlahnya adalah 2, kemudian kita klik simpan. Simpanan data berhasil. Ini kita coba untuk tombol baru. Misalkan 0,9, nama konsumen ada Siti, terakhir penjualan 2019 tanggal 2089, kemudian kita klik tombol karena kita menggunakan untuk mengulang inputan data apabila kita salah menitipkan data. Lanjut kita coba untuk tombol ubah atau tombol edit. Kita klik dulu data yang sudah diinputkan, kita ubah kuantiti atau jumlahnya jadi 4. Klik ubah. Data berhasil. Kuantiti yang sebanyak 2 dan total bayar yang sebanyak 110. Sekarang kita ganti menjadi atau diedit menjadi 4 kuantitinya, kemudian total bayarnya menjadi 220. Kemudian kita coba untuk tombol hapus. Kita klik data yang sudah dibuat, kemudian klik hapus. Data berhasil dihapus, dan tabel juga masuk. Keluar, sini akan langsung keluar dari sistem. Build successful. Jangan lupa untuk menambahkan libraries pada proyeknya. Klik kanan pada libraries, add library, dan pilih SQL Connector atau SQL JWT Driver. Ya, kita membuat jaringan untuk tombol cetak. Jangan lupa untuk menambahkan libraries. Sini klik kanan pada libraries, add library, kemudian bisa menggunakan Jasper Report. Sini sudah ada. Setelah menambahkan libraries, kita membuat desain untuk outputan tombol cetak. Dengan cara klik kanan pada default page, kemudian new, dan report user. Di sini saya sudah membuat desain untuk report database penjualan aksesoris motor. Setelah itu kita coba untuk kemudian kita inputkan data. Jadi konsumen itu konsumen 1, nama konsumen kita lakukan 3 bulan 12 tanggal 20. Barang 7 50. Kita berhasil dan masuk ke dalam tabel. Kemudian kita coba untuk kita klik data yang sudah diinputkan, kita ubah kuantitinya menjadi 4, kemudian klik ubah. Kita berhasil. Sebelum dihapus, kita coba untuk cetak.
Simultan data penjualan motor spare part muncul di tombol cetak. Setelah itu kita coba untuk hapus data dan data berhasil dihapus. Oke, kita sekian video yang saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.